Di sebuah penginapan tua di pinggiran kota kecil, dekat hutan, ada satu kamar yang selalu kosong. Kamar ke-13. Bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 1930-an. Banyak yang bilang dulu tempat itu bekas rumah peristirahatan zaman kolonial di wilayah Semarang. Beberapa tamu pernah mengeluh mendengar suara langkah di lorong saat tengah malam. Padahal tak ada siapapun di sana. Namun yang paling aneh selalu terjadi di kamar ke-13. Lampunya sering menyala sendiri. Air kamar mandi menetes meski keran tertutup rapat. Dan cermin di atas wastafel tidak pernah memantulkan bayangan dengan tepat. Suatu malam, seorang konten kreator horor bernama Raka memutuskan menginap di sana untuk membuat video uji nyali. Teman-teman, malam ini kita akan membuktikan apakah kamar 13 benar-benar berhantu atau cuma mitos. Katanya, sambil menatap kamera, jam menunjukkan pukul ke-23,47. Awalnya tak terjadi apa-apa, sampai tepat jam 0:13. Lampu kamar berkedip 3 kali. Kamera Raka mendadak berderak. Gambarnya bergelombang. Terdengar suara seperti seseorang berbisik sangat dekat dengan mikrofon. Jangan lihat belakangmu. Belakangmu. Raka tertawa gugup. Siapapun yang bercanda, ini gak lucu. Perlahan ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun di layar kamera yang masih merekam terlihat sesuatu berdiri. Tepat di belakangnya, sosok tinggi kurus, wajahnya pucat tanpa mata. Hanya lubang hitam kosong. Mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah rahangnya terlepas. Raka tak menyadarinya. Tapi penonton live streaming melihatnya dengan jelas. Komentar mulai membanjiri layar. Mas, di belakang lo. Jangan nengok ke cermin. Lari. Lari. Raka bingung membaca komentar yang panik. Lalu ia menoleh ke arah cermin. Dan kali ini Melia Tia. Di cermin, sosok itu berdiri sangat dekat, tepat di belakangnya. Nafasnya mengembun di permukaan kaca. Namun, anehnya, di dunia nyata, di belakangnya kosong. Raka gemetar. Ini nggak mungkin. Sosok di cermin perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Raka dari dalam cermin. Tangan pucat itu keluar menembus kaca. Lampu padam, streaming terputus. Keesokan paginya, petugas penginapan menemukan kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Saat pintu didobrak, kamar kosong. Tak ada Raka. Tak ada jejak perlawanan. Hanya kamera yang masih menyala tergeletak di lantai. Rekaman terakhir menunjukkan satu hal yang membuat polisi berhenti menontonnya. Raka berdiri membelakangi kamera. Pelan-pelan ia berbalik. Tapi wajahnya bukan lagi wajahnya. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dan sebelum video benar-benar mati, ia berbisik. Kamar ini sekarang tidak kosong lagi. Sejak saat itu, siapapun yang menginap di kamar 13 dan bercermin tepat jam 0:13 akan melihat seseorang berdiri di belakangnya. Masalahnya, kadang itu bukan hantu, kadang itu dirinya sendiri. Versi yang sudah tidak hidup lagi.